KNVB Campus, dan para jebolan yang dicomot timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dipenuhi talenta-talenta hebat keturunan Belanda yang digembleng lewat KNVB Campus. Terbukti pengaruh didikan KNVB Campus itu banyak hasilkan pemain berkualitas. Meski pernah dijajah lama, kini Republik Indonesia berhubungan baik dengan Belanda. Pasalnya, negara para company itu ternyata banyak memberikan sumbangsih nyata pada negeri ini soal sepak bola. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dari beberapa pemain yang keturunan yang dinaturalisasi PSSI, tak semuanya merupakan jebolan KNVB Campus. Pemain seperti Jay Itzes, Nathan Chu Aon, Saine Patinama, dan Rafael Struijk bukanlah jebolan KNVB Campus. KNVB Campus merupakan kompleks pelatihan milik Federasi Sepak Bola Belanda yang ada di kota Zeist. KNVB Campus bisa disebut sebagai otak dari perkembangan sepak bola yang ada di Belanda. Inilah yang menjadi pusat eksperimen di mana KNVB bisa melakukan riset untuk membuat inovasi baru dalam sepak bola. Dalam bekerja, mereka akan berkolaborasi dengan berbagai universitas ataupun pihak-pihak terkait dalam pengembangan sport science demi meningkatkan kualitas pemain. Selain pengembangan sport science, KNVB juga punya liga yang terstruktur dan berjenjang dengan jumlah 10 kasta. Dari jenjang liga yang terstruktur dapat menjamin jam terbang para pemain muda di Belanda. KNVB ingin memastikan bahwa seluruh pesepak bola di negeri kincir angin berhak memiliki jam terbang yang cukup sedari muda. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia jebolan KNVB Campus? Seperti apa yang dialami oleh pemain keturunan Indonesia di Belanda? Misal saja Tom Haye dan Sandy Walsh. Sejak tahun 2006, Tom Haye sudah ditempa di Jong AZ Alkmaar. Sampai akhirnya, Tom Haye berkesempatan mencicipi debut berseragam timnas Belanda U15 pada tahun 2009 bersama Sandy Walsh. Selain Walsh dan Haye, pemain keturunan Indonesia lain yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Calvin Verdonk dan Kevin Dix Bakarbeshi. Mereka berdua pernah bermain bersama ketika membela De Oranje U19 asuhan Aaron Winter. Pemain berikutnya yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut sudah sejak 2016 berseragam timnas Belanda di level U19. Namun sebelum gabung timnas, talenta Paes sudah ditempa di Akademi NEC Nijmegen sejak 2012. Berbeda dialami dua pemain keturunan Indonesia jebolan KNVB Campus, Ivar Jenner dan Mees Hilgers. Baik Hilgers maupun Jenner, keduanya sama-sama hanya tampil sekali berseragam De Oranje sepanjang kariernya. Namun talentanya sudah lama digembleng di Jong Twente sejak tahun 2011. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Justin Hubner dan Ole Romani. Selain Lionel Messi, Indonesia juga sering dijuluki anak emas FIFA. Bukan hanya para netizen dalam negeri yang mengatakan itu, media Vietnam juga pernah nyinyirin Indonesia sebagai anak emas FIFA. Mengapa istilah itu kemudian muncul dan menjadi bahan pembicaraan? Terlepas dari apakah Indonesia anak emas FIFA atau bukan, Presiden FIFA sekarang, Gianni Infantino, memang dekat dengan Ketua Umum PSSI. Entah itu di era Mocamat Iriawan maupun kala PSSI dipimpin Erick Thohir. Memang hubungan Erick Thohir dan Gianni bahkan sudah terjalin sejak keduanya belum menduduki jabatan yang sekarang. Tepatnya saat Bung Erick jadi bos Inter dan Bang Gianni jadi sekjen FIFA. Jokowi beri penghargaan pada Gianni Infantino. Tadi soal hubungan ketum PSSI dengan Gianni. Lalu entah apa yang membuat Infantino lebih layak dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama oleh Presiden Jokowi. Namun dilansir dari berbagai sumber, Gianni dianggap telah berkontribusi besar dalam sepak bola Indonesia. Penganugerahan tersebut sebagai tanda kehormatan yang akan mempererat hubungan antara FIFA dan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup unik yang paling sering dikunjungi Gianni dalam waktu singkat. Mendirikan markas di Jakarta. Indikatornya lumayan banyak mengapa Gianni Infantino dianggap berkontribusi pada sepak bola Indonesia. Salah satunya menurut laporan Detik Sport adalah FIFA turut membantu sepak bola Indonesia dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
Ini kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya di era Gianni Infantino, FIFA membuka markas di negara lain dan itu di Indonesia, negara yang bahkan masih bermimpi lolos ke Piala Dunia. Mengutip Bola Sport, alasan mengapa FIFA berkantor di Indonesia adalah demi membantu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Infantino juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara yang mana penggemar sepak bolanya nomor 1. Hukuman FIFA yang tidak berat. Semenjak FIFA menjadi mainan Gianni Infantino dan ia sering terlihat bersama Ketua Umum PSSI, baik era Iwan Bule maupun Erick Thohir, Indonesia beberapa kali terhindar dari sanksi berat. Misalnya saja dari tragedi Kanjuruhan. Indonesia dalam hal ini PSSI tidak mendapat hukuman yang berat dari FIFA. Padahal tragedi Kanjuruhan meregang tak kurang dari 135 nyawa. Besar kemungkinan FIFA tak menghukum berat Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan setelah ada lobi-lobi antara pihak Indonesia dan Gianni Infantino. Bahkan komunikasi itu melibatkan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang waktu itu belum rangkap jabatan menjadi ketum PSSI. Kemudian ketika Piala Dunia U20 batal di Indonesia, FIFA juga tidak memberikan hukuman berat. FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Ajaibnya, meski diberi sanksi administrasi oleh FIFA akibat batal menggelar Piala Dunia U20, tak berapa lama, sekitar 3 bulan kemudian, Indonesia malah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, memenangkan sengketa Maarten Paes. Hubungan PSSI dan FIFA boleh jadi memang sangat rekat. Lihat saja kemarin dalam kasus Maarten Paes, FIFA sejatinya menolak banding Indonesia untuk memindahkan Paes dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu pihak Erick Thohir mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase atau CAS. Lama sekali sidang Maarten Paes, bahkan jadwal sidang tak kunjung keluar. Di tengah proses Paes yang tak kunjung menemui hilalnya, Erick bertemu Presiden FIFA. Setelah pertemuan itu belum genap sebulan, Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Jadi, apakah Indonesia memang anak emas FIFA? Kita tidak akan tahu sampai FIFA sendiri memberi pernyataan bahwa Indonesia memang anak emas mereka. Melihat perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang menarik perhatian mata dunia. Di bawah federasi yang dipimpin Erick Thohir dan di bawah asuhan kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi rival-rival kuat yang bahkan klub-klub besar yang sudah terbiasa berkompetisi di level dunia. Melihat kondisi timnas Indonesia saat ini yang menjadi perbincangan karena hasil positif yang diberikan, kini banyak mereka para pemain keturunan yang menginginkan untuk dipanggil Indonesia. Namun hal itu tidak mudah. Sebelum bergabung timnas Indonesia mereka, para pemain keturunan harus melewati beberapa proses dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya menempuh proses naturalisasi. Sementara itu FIFA hanya memperbolehkan suatu federasi menaturalisasi pemain jika memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, bukan buyut. Menariknya, hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Banyak pemain yang katanya punya darah keturunan, tapi tak mendapat restu dari FIFA untuk membela Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Dirinya memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, sang pemain tak kunjung memutuskan nasibnya. Pascal justru lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia ketimbang Indonesia. Namun rekan setim Pascal Struijk yakni Joel Piroe juga pernah dirumorkan memiliki darah Indonesia. Media-media Indonesia menyebut Piroe memiliki garis keturunan Jawa dari leluhurnya yang berasal dari Suriname. Netizen sempat beranggapan kata Piroe berasal dari bahasa Jawa. Ternyata bukan. Adanya kata Piroe dalam nama Joel Piroe ternyata karena dirinya memiliki darah Suriname dan India. Sedangkan Piroe dalam namanya memiliki lafal Piru bukan Piro. Di FC Twente pun begitu. Timnas Indonesia tidak hanya bisa menggait Mas Hilgers, namun Indonesia juga dirumorkan bisa menggait 2 penyerang FC Twente sekaligus. Salah satunya adalah Daan Rots. Dirinya dikabarkan juga memiliki darah Indonesia.
namun belum dikonfirmasi dari garis keturunan ayah atau ibunya. Munculnya rumor itu disambut baik oleh para penikmat sepak bola lokal. Mereka paham bahwa Rodgers memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dikenal sebagai pemain cepat, lincah, dan tajam. Sayangnya proses naturalisasi Dan Rodgers batal dilanjutkan karena FIFA meragukan garis keturunan sang pemain. Baik PSSI maupun sang pemain memang kesulitan untuk membuktikan garis keturunan Indonesianya. Lalu pada bulan Agustus 2024 Rodgers pun muncul di podcast Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancara itu, ia mengkonfirmasi hal tersebut. Rodgers cukup kecewa karena ternyata tidak bisa membela Indonesia. Selain Dan Rodgers, masih ada satu nama lagi dari lini depan FC Twente. Dia adalah Sam Stegen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga menarik perhatian fans tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak? Saat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Stegen sedang dalam performa apik bersama Twente. Namun saat dikonfirmasi oleh tim ahli PSSI ke PSSI, Sam Stegen ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Itu karena pemain kelahiran Den Haag itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya merupakan asli Belanda, dan leluhur Sam Stegen pun murni orang Belanda, bukan Bleachfirst seperti Maarten Paes. Selanjutnya ada Ryan Flamingo. Bek PSV Eindhoven itu pernah masuk radar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sudah naksir sama kualitas Ryan sejak dirinya masih memperkuat FC Utrecht. PSSI pun sudah mengkonfirmasi bahwa Ryan memiliki garis keturunan Jawa Suriname dari leluhurnya. Sayangnya, upaya itu terhalang restu FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu menganggap Ryan Flamingo tidak eligible membela timnas Indonesia karena darah keturunannya berasal dari buyutnya. Ryan merupakan generasi keempat di keluarganya. Bila mengacu pada regulasi FIFA yang disebutkan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika darah keturunannya maksimal sampai kakek dan neneknya, atau maksimal 3 generasi. Karenanya proses naturalisasi Ryan pun tak dilanjut oleh PSSI. Kabar tak memenuhi syaratnya Ryan Flamingo membuat timnas Indonesia kehilangan salah satu pemain keturunan berbakatnya.